Nah, misalnya kita punya data penelitian, misalnya penelitian kita judulnya hubungan antara motivasi dengan prestasi, prestasi akademik misalnya pada siswa di Surabaya, pada siswa SD X di Surabaya. Nah, di sini kan kita memiliki sejumlah 100 responden ya. Kita memiliki sejumlah 100 responden. Ini berdasarkan scoring dari skala kita yang sudah kita sebarkan. Ada data motivasi sebagai variabel bebas X dan prestasi sebagai variabel terikat Y. Lalu kita pindahkan dia ke SPSS ya. Kelihatan ya. Kita pindahkan ke SPSS. Di sini variabel X-nya motivasi, variabel Y-nya prestasi, desimalnya kita nolkan ya. Lalu measure-nya bisa nanti kita ganti dia menjadi scale ya. Dan ini kok. Nah, yang perlu kita pahami adalah untuk pengujian korelasi person product moment itu, dia untuk mengetahui apakah ada hubungan antara X dan Y ini. Jadi datanya kita copy paste ke sini ya, ke SPSS ya, yang tadi di Excel itu ya. Kita copy paste seperti ini. Yang perlu kita pahami adalah uji korelasi person product moment itu dengan SPSS itu yang akan kita lakukan hari ini untuk mengetahui apakah ada hubungan antara variabel bebas X ya dengan variabel terikat. Apakah ada hubungan antara motivasi dengan prestasi. Dan untuk mengetahui berapa besar hubungannya gitu ya. Itu diketahui dengan nilai koefisien korelasi nanti ya. Lalu untuk mengetahui apakah hubungan kedua variabel tersebut positif atau negatif. Asumsinya adalah jika nilai signifikansinya nanti lebih kecil dari 0,05, maka ada hubungan ya antara X dan Y. Jika nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05, maka tidak ada hubungan ya. Nah, lalu pertanyaannya, kalau nilai signifikansinya sama dengan 0,05, Pak, tepat gitu ya. Maka kita punya alternatif lain, yaitu dengan membandingkan nilai percent correlation nanti yang dari output SPSS dengan R tabel. Di statistik ada kan di buku terakhir itu R tabel ya, tingkat signifikansi 5%, terus N-nya 100 itu berapa. Kita bandingkan ya. Jika nilai percent correlation-nya lebih besar dari R, maka ada hubungan. Dan berlaku sebaliknya gitu ya. Dan ini adalah indeks kekuatan korelasi nanti ya. Ada yang lemah di antara angka 0,21 sampai 0,4, sampai dengan 0,80 dan sampai dengan 0,1 itu korelasinya sempurna. Langsung saja biar tidak lama-lama, cara melakukannya adalah mudah saja ini. Klik analyze ya. Anda bisa ikuti kalau mau ikuti. Terus correlate ya. Bivariate. Kalau mau mengikuti silakan, kan sudah ada SPSS-nya. Kita pindahkan ke variabel ya. Begini. Option. Tidak perlu ya ini. Kita centang person ini karena kita ingin tahu correlation-nya person ya. Lalu to tail ini kita klik di sini dan ini juga kita centang. Sudah, oke saja. Kita tunggu hasilnya ya. Seperti itu. Jadi caranya mudah sekali ya. Nanti output SPSS itu kita interpretasikan dengan dasar pengambilan keputusan yang sudah saya buat di Word tadi ya. Nanti kita copy paste di sini. Sebentar. Nah, ini dia hasilnya ya. Nilai signifikansinya kita lihat di sini dia sebesar 0,00. Artinya dia lebih kecil dari 0,05. Artinya apa? Ya, ada hubungan ya. Lalu kita melihat besar korelasinya di mana? Di Pearson correlation ini. Ini berarti dia 0,773. Berarti apa? Korelasinya kuat ya. Coba kita copy paste ke sini biar Anda paham. Nah, di sini. Kita taruh di sini ya. Nah, ini. Jadi nilai signifikansi kita bisa lihat di sini, dia 0,00, artinya dia lebih kecil dari 0,05, maka ada hubungan, maka hipotesisnya diterima ya.
Lalu nilai percent correlation dia 0,773 yang menunjukkan bahwa dia memiliki korelasi yang kuat karena berada di sini ya. Lalu hubungannya positif atau negatif? Di sini kan tidak ada angka negatif min kan? Berarti dia hubungannya positif. Artinya semakin tinggi motivasi maka semakin tinggi prestasi. Ya selesai skripsi Anda.